Ke-60. Cakra diam, menatap istrinya yang berkedip pelan dengan wajah imutnya. Lalu satu tangan Leta diangkat, menutup mulut yang menguap lebar. Pelan kedua mata cantik itu menutup, sepertinya sudah sangat ngantuk. Cakra? Panggil Leta di atas sana. Matanya menyipit dengan bibir yang sedikit melengkung ke bawah. Pengen diklonin? Pintanya. Untuk pertama kalinya nih, Leta kayak gini. Dan ini bikin Cakra jadi nggak bisa nolak. Dia meletakkan ponsel di atas meja, naik ke atas tempat tidur dan masuk ke dalam selimut. Tangan kanannya menggapai kepala Leta, lalu menarik pinggang ramping itu untuk mepet padanya. Cakra mendaratkan kecupan di kening Leta cukup lama. Dia tersenyum saat menyadari Leta yang sepertinya emang sengaja nggak pakai bra. Tidur, udah malam banget. Ngomongnya, Leta ngusel di dada, satu tangan melingkar di punggung Cakra. Nggak butuh waktu lama, nafas Leta sudah terdengar beraturan. Gadis cantik ini sudah tertidur dalam dekapan suami. Sepertinya dia sudah terlalu lelah dan ini juga sudah terlalu malam, katakanlah tengah malam. Mungkin sekitar 15 menit Cakra mulai menarik diri. Dia menatap wajah lelap istrinya yang kalau tidur udah mirip orang pingsan. Pelan Cakra mengecup bibir Leta yang terkatup. Nei, gue pergi nolongin Yuke bentar ya. Cuma bentar, gue pasti balik sebelum lo bangun. Pamitnya, kembali mendaratkan kecupan di bibir, lalu membenarkan selimut agar menutupi seluruh tubuh Leta. Cakra turun dari ranjang, mengambil jaket, memasukkan ponsel ke saku celana dan menyambar kunci motor yang tergeletak di atas meja. Gegas dia melangkah pergi, keluar kamar. Velak menghentikan motor di samping minimarket yang sudah tutup. Keadaan memang sepi, tapi di tempat yang tak terlalu jauh darinya, ada warung kopi yang masih buka. Velak melangkah ke pinggir jalan, berjalan menyusuri trotoar sempit karena memang jalanan ini bukan jalan raya utama. Santai dia mendudukan pantat di halte yang kosong dan dingin. Celikukan menoleh ke kiri kanan. Tatapannya terhenti saat melihat ada motor yang melintas melewatinya. Si pengendara putar balik saat belum lama jauh, berhenti tepat di depan Velak. Bang? Sapa Yuke yang sendirian. Dia juga celikukan, mengamati sekitar. Belum kelihatan, kan? Tanyanya. Velak menggelengkan kepala. Lo dari mana? Yuka nyengir. Biasa kan, anak muda. Jangan ke gedung gelap dulu. Kasihan yang lain. Lo lagi diawasi, kan? Velak menyelipkan rokok di bibir. Yuka mendesah. Enggak, Bang. Gue tadi dari nganterin tetangga, mau nemenin keluarganya yang diopname di rumah sakit. Velak melirik ke kiri, ada cahaya motor yang sepertinya akan melewati jalanan depannya. Velak menyalakan korek, lalu membakar rokoknya. Tepat saat kepulan asap mengepul melalui mulut, dia melirik Yuka, saling beradu tatap, berbicara melalui mata. Velak beranjak dari duduk, langsung naik ke boncengan motor Yuka. Tak menunggu, Yuka langsung memutar gas dan melesat cepat meninggalkan tempat itu. Satu motor yang tadi sempat terlihat, langsung mengikuti. Disusul dengan motor gede yang jaraknya tak terlalu jauh. Ke tempat yang tadi, ucap Velak, menepuk bahu Yuka, lalu menoleh, menatap dua motor yang mengikutinya. Yuka tak menjawab, tetapi tentu saja mendengar apa yang Velak katakan. Toh, sebelum mereka pergi sudah ada percakapan melalui via telepon. Tepat ketika motor hampir sampai di jalanan yang lumayan sepi dan tentu jauh dari pemukiman penduduk, Yuka melambatkan laju. Brak! Aghah! Teriak Yuka dan Velak. Motor Yuka ditenang oleh motor yang melaju di sampingnya. Motor itu oleng dan menabrak pembatas jalan. Velak dan Yuka terjatuh bersamaan dengan kondisi yang selamat, helm masih aman di kepala. Motor warna hitam itu berhenti, dengan sembarang si pengendara menyetandarkan motor. Langsung berlari menghampiri Velak dan Yuka yang sudah berdiri sembari mengusap lengan yang sudah pasti sakit. Cekaka, gue pikir si tangan kanan,
ternyata pentolannya. Lelaki yang sepertinya seumuran dengan Velak berucap dengan sudut bibir yang terangkat. Menoleh ketika temannya sudah ada di sampingnya. Saling tatap, berbicara melalui tatapan. Kita bakalan dapat bonus besar kalau berhasil bawa pentolannya ke kuburan. Yakin banget mayatnya dikubur? Tanggapan satu temannya. Makanan anjing lebih pantas. Lalu kedua orang itu tertawa mengejek. Yuka mengeratkan kepalan tangan. Ngebacot, as! Anjing teriak anjing! Kelamaan! Dia melangkah maju dengan kepalan tangan yang dilayangkan pada bagian leher Velak. Velak memundurkan badan, membuat kepalan itu hanya mengenai angin saja. Dia sedikit berlari, tentu saja menghindari pukulan dan menjaga jarak dari Yuka yang sudah melawan salah satu orang suruhan benang tipis. Berkelahi tanpa senjata? Oh, itu terlalu polos. Lawan Velak mulai mengeluarkan sebilah pisau dan dengan begitu lincah tangannya mengarahkan pisau itu beberapa kali pada tubuh Velak, termasuk di leher Velak. Velak melirik Yuka saat anak itu terjatuh karena tendangan dari si lawan. Lalu meringis dan sedikit terlempar ketika sisi perutnya ditendang beberapa kali. Agah! Agah! Teriak Yuka, berusaha melindungi hal paling penting dari tubuhnya agar tak terluka. Kedua mata Velak melebar saat lawan Yuka mulai mengeluarkan pisau, lalu mengarahkan pisau itu tepat di leher Yuka. Yuka! Teriaknya. Agah! Dia merintih dengan ringisan ketika pisau lawannya justru mengenai bahu sebelah kanannya. Terlalu fokus mengkhawatirkan anak buahnya, sampai dia sendiri kecolongan. Tangan Velak menggenggam pergelangan tangan lawan yang akan menancapkan pisau itu lebih dalam lagi. Sedangkan di sebelah sana, Yuka melakukan hal sama. Tangannya mencekal tangan lawan yang hampir menancapkan pisau di lehernya, tepat di bawah dagunya. Srit! Shopee! Teriak Yuka saat pisau itu dibelokkan dan mengenai lengan. Lalu Yuka menendang paha lawan, membuat lawannya jatuh terjelengkang ke belakang sana. Yuka memegangi pergelangan tangan yang jadi mengeluarkan darah. Namun, masih sangat beruntung karena bukan nadi yang terluka. Dia melirik Velak yang masih saling dorong pisau. Berusaha untuk bangun, lalu menatap lawannya yang sudah siap menyerang lagi. Tepat ketika kaki lawan hampir bergerak mendekati Yuka, dua buah motor gede datang dan berhenti di sana. Jangan bergerak! Teriak dua orang lelaki yang memakai jaket hitam dengan tangan yang mengarahkan pistol ke arah lawan Velak dan Yuka. Yuka menutup luka di tangannya yang tentu saja mengeluarkan darah. Dia menyunggingkan senyum melihat lawannya yang benar-benar tak berkutik. Nyebur koset lo, nenjing! Ucap Yuka dengan sunggingan senyum kemenangan. Kedua mata lawan Yuka jadi melebar. Bajingan lo! Lo jebak kita! Jangan bergerak! Kembali teriakan salah satu anggota berseragam ini terdengar menggema. Yuka langsung mendekati Velak, memerhatikan tangan Velak yang memegangi bahu. Ada darah yang mengucur, membasahi jaket, tapi tak terlalu terlihat karena jaket itu berwarna hitam. Geledah aja, Pak. Mereka bawa barangnya. Kembali Yuka biara. Saya amang pemakai, tapi mereka pengedarnya. Saya dapat barangnya dari mereka. Aku Yuka yang tentu saja berbohong. Jangan lempar tai, anjing! Teriak si lawan yang tentu saja tak terima. Mereka konsumsi dan ngedar, Pak. Salah satu polisi mengambil barang yang masih terbungkus rapat dari saku jaket. Telepon Gino, suruh jemput dua orang ini. Siap, Pak. Jawaban patuh si anak buah. Lalu polisi yang membawa barang bukti itu melangkah mendekati Yuka dan Velak. Saya akan bawa kalian ke rumah sakit untuk diobati dan diperiksa. Sekalian, masuk rehabilitasi. Velak menggelengkan kepala, begitu juga Yuka yang sudah pasti menolak. Seperti kesepakatan kan, Pak? Saya udah seret bandarnya, kenapa saya juga kena?
Kan perjanjiannya nggak sampai ke rehabilitasi. Yuka menolaknya. Dia pernah pakai, tapi belum sampai tahap kecanduan. Saya pastikan dia tak akan memakai obat itu lagi. Velak melakukan pembelaan. Bapak minta 1 orang, saya kasihnya 2 orang. Masa masih bawa saya juga? Orang yang nyeret saya juga udah Bapak bebasin, kan? Sesuai perjanjian awal, Pak. Pak polisi ini mengangguk. Ya sudah, ayo ikut untuk diobati. Kalian berdua sama-sama terluka. Velak menggelengkan kepala. Kita masih baik-baik saja. Terima kasih, Pak. Malam ini bebas, karena saya bawa dia. Perjanjiannya selesai di malam ini. Besok pagi, jika saya bertemu dengan kalian, itu sudah tidak masuk dalam perjanjian lagi. Jadi, jika masih ingin berulah, hindari saya. Si Pak polisi menyunggingkan senyum. Beliau melangkah pergi, berbicara dengan beberapa anak buahnya. 5 menit kemudian mobil hitam dari aparat kepolisian datang. 2 orang anak buah dari benang tipis dibawa masuk lalu semua pergi, termasuk motor si anak buah dari benang tipis itu pun dibawa pergi. Velak melemah, mendudukan pantat di pinggir jalan dengan punggung yang menyandar di pohon. Gue udah hubungi Cakra tadi. Harusnya dia udah sampai sini. Yuka membungkus luka di lengannya dengan kain yang memang selalu ada di saku jaket. Kapan kamu suruh Cakra ke sini? Tanya Velak dengan kedua mata melebar. Terlihat jika kurang setuju. Belum menjawab pertanyaan Velak, tapi motor gede yang suaranya memenuhi pendengaran sudah melaju mendekat. Lalu berhenti tepat di depan Yuka yang berdiri di pinggir jalan. Si pengendara yang tak lain adalah Cakra, turun dari atas motor. Bang! Serunya, menghampiri Velak yang sudah pucat dengan telapak tangan yang penuh darah. Dia menatap Yuka yang tangannya juga berdarah. Kalian habis ngapain? Goreng lele. Jawab Yuka ngasal. As! Gue nanya serius. Shoo! Marah Cakra karena emang dia lagi serius dan khawatir. Yuka jadi mendesah. Udah kayak gini masih nanya sih, bos. Sahut Yuka melemah. Cakra menatap Velak, meraih lengannya. Ayo, pulang. Ajaknya, membantu Velak berdiri. Lo masih kuat bawa motor, kan? Tanyanya ke Yuka. Yuka mengangguk. Pendarahannya harus cepat disumpal. Bahaya kalau sampai kekurangan darah. Memberi saran ke Cakra untuk Velak. Cakra hanya mengangguk. Dia naik ke atas motor dan menjalankan motor setelah Velak membonceng di belakangnya. Cakra, kamu mengkhawatirkan Papa? Tanya Velak dengan suara lemah. Cakra menyunggingkan senyum, sedikit menoleh. Gue nggak mau lihat bini gue khawatirin Elo. Karena kalau sampai dia tahu lo keluyuran dan pulang dalam kondisi kayak gini, perhatiannya ke gue bakalan berkurang. Velak tersenyum dengan helaan nafas panjang. Sakit, tapi ada rasa bahagia yang lama tak ia rasakan. Eps ke-61. Motor yang Cakra bawa melaju pelan saat sudah sampai di depan gerbang. Satpam yang berjaga langsung membukakan pintu setelah melihat siapa yang datang. Cakra sempat menoleh sedikit, melirik Velak yang dia menyandarkan tubuh di punggungnya. Dia kembali melajukan motor cepat, berhenti sembarangan dan menyetandarkan motornya. Ayo! Ajaknya, menarik lengan Velak, memapah papa angkatnya memasuki rumah. Agah! Ringis Velak saat dia menyandarkan tubuh di sofa. Cakra menatap jam bulat yang menempel di dinding atas TV lebar sana. Hampir pukul 4 pagi, mungkin sebentar lagi Leta akan bangun. Obatnya di mana? Tanya Cakra. Laci. Jawabnya singkat dengan dagu yang mengarah pada meja samping TV sana. Cakra segera beranjak, mencari kotak obat. Sedangkan Velak membuka jaket, lalu meringis saat ternyata tangannya cukup sakit untuk digerakkan. Cakra mengambil gunting, menggunting kaos yang menempel di tubuh Velak.
mendesah saat melihat luka di bawah bahu yang masih mengeluarkan darah. Cepat Cakra mengambil kapas, membersihkan lukanya lebih dulu dan mulai mengobatinya. Mungkin setengah jam, Cakra sudah menutup luka itu dengan kasa. Dia membantu melepas kain yang menempel di tubuh Velak, melemparkannya sembarang di lantai. Istirahat di kamar. Ngomongnya, kembali meraih lengan Velak lalu memapahnya. Gue buatin minum hangat. Velak tak menjawab, dia mendesah lega karena kepalanya sudah menyentuh bantal. Cakra melangkah keluar kamar setelah menyelimuti tubuh Velak yang tak memakai baju. Cakra kembali dengan segelas jahe hangat. Dia membantu papa angkatnya itu untuk minum. Lalu menatap wajah pucat Velak yang kembali mendesah menahan sakit. Lo tadi ngapain sama Yuka? Dikejar polisi? Tanyanya, menarik kursi dan duduk menghadap Velak. Velak menggeleng samar. Serat benang tipis, buat gantiin Yuka. Serat mereka nggak harus pakai ngebahayain diri juga kali. Lemah bener, lawan kerikilnya doang aja sampai luka. Ejek Cakra dengan sudut bibir yang tertarik ke atas. Velak tak menanggapi, hanya melirik Cakra sebentar. Yang bangun di belakang gedung gelap beneran Elo, Bang? Tanya Cakra meyakinkan informasi yang beberapa hari lalu ia dapat. Di atas ranjang sana Velak mengangguk saja, membenarkan tanpa ada niat membuka mulut. Mau gedein tempat produksinya? Tebak Cakra. Velak membuka mata. Pabrik kertas. Jawabnya singkat. Kedua mata Cakra jadi mendekik. Kertas? Tanyanya dengan sangat tak percaya. Tentu saja tak percaya, dari produksi obat anjing sampai ke pembuatan barang edarnya berubah barang siap konsumsi yang sudah terkelabuhi. Kenapa sekarang jadi pabrik kertas? Bang, lo beneran mau kubur semua yang udah kelihatan ini? Velak balas menatap Cakra dengan serius. Papa juga ingin hidup lebih lama. Ingin melihat kamu dan Leta bahagia. Entah, tapi mendengar kalimat serius dan tatapan yang berbeda ini, ada setetes kehangatan yang seperti jatuh menetes di dalam dada sana. Cakra sampai berhenti bernafas hanya karena tatapan teduh dan, ya, dia bisa melihat jika memang ada rasa tulus dari kedua mata itu. Cakra mengalihkan tatapan, dia beranjak dari duduk dan melangkah keluar kamar Velak. Sesampainya di luar Cakra memejamkan kedua mata, mencoba menetralisir rasa yang tiba-tiba muncul dari dadanya sana. Setelah beberapa menit jantungnya bisa lebih santai, Cakra melangkah menuju ke kamarnya. Di luar masih petang, dan dia kembali naik ke atas ranjang, menyusul Leta yang masih terlelap. Cakra membenarkan selimut, menutup tubuhnya dan tubuh Leta. Tersenyum gemas menatap wajah cantik istrinya yang begitu lelap. Dia menunduk, mendaratkan kecupan di pipi lalu merengkuh tubuh kecil itu ke dalam dekapan. Gue nggak tahu kenapa, tapi semenjak ada Elo, cuma Elo yang jadi prioritas. Cuma Elo yang bakalan gue utamain dan cuma Elo yang gue percaya. Tapi, Cakra mengusap-usap kepala Leta, bayangan wajah Velak yang menatapnya teduh tadi begitu melekat di kepalanya. Apa dia benar-benar serius peduli sama gue? Batinnya lagi. Pukul 5:45 AM. Leta mulai melengkuh, menarik tangan dan meluruskannya. Kedua mata terbuka menyipit, lalu tersenyum saat menyadari ada kepala di samping bahunya. Tangannya mengusap kepala Cakra, mengecupnya sebentar. Cakra, bangun! Udah pagi! Ngomongnya sambil mengusap-usap telinga Cakra. Cakra justru makin mengencangkan tangan yang melingkar di perut Leta. Bentar lagi, Nay. Gue kebelet pipis, ih. Leta menepuk lengan Cakra, menyuruh untuk melepaskannya. Cakra yang memang belum lama tidur, memilih menyingkirkan tangan. Berpindah posisi jadi miring memunggungi Leta dan memeluk guling. Leta bangun, menyelimuti tubuh Cakra sebelum dia turun dari tempat tidur. Buru-buru masuk ke kamar mandi karena memang lagi kebelet. Mungkin hampir setengah jam, Leta baru keluar. Sudah mandi dan hanya pakai handuk kimono saja. Pelan banget dia melangkah,
takut kalau Cakra bangun dan menerkamnya. Bukannya nggak mau, tapi ini jam masuk sekolah udah mepet banget. Mereka juga belum sarapan dan sudah pasti bakalan mandi lagi kalau sampai suami mesumnya meminta jatah di pagi hari. Sudah pakai seragam putih abu-abu, Letta menepuk-nepuk kaki Cakra. Bangun, Cakra! Udah hampir jam 7. Haham? Respon yang tanpa gerak ataupun membuka mata. Bangun, cepet! Mandi terus siap-siap. Gue mau siapin sarapan. Gak peduli Cakra mau bangun atau enggak, Letta bergegas keluar kamar. Letta melangkah ke dapur, nyamperin Big Mina yang sudah berdiri di depan kompor. Bikin sarapan apa, Big? Tanyanya. Big Mina menoleh, mengulas senyum melihat Letta yang sudah rapi. Tuan Velak kalau pagi nggak suka makan yang berat. Ini Bibik bikinin roti panggang. Non Letta suka, nggak? Letta mengangguk. Aku makanan apa aja masuk kok. Aku bantuin bikin minuman hangat. 6:30 lebih beberapa menit Cakra keluar dari kamar dengan tangan yang menutupi mulut. Dia menguap. Semalaman dia nggak tidur, tidurnya tadi pagi. Itu juga cuma beberapa menit. Kayaknya sih nggak ada 1 jam. Papa kok tumben belum keluar? Gumam Letta sembari menaruh piring berisi roti panggang di meja depan Cakra. Cakra mengikuti arah pandang Letta di pintu kamar Velak yang tertutup. Belum bangun mungkin. Dia semalam kan pergi, pulang pagi. Letta mengambil duduk, melirik Cakra yang mulai memasukkan potongan roti. Lo lihat papa pulang? Cakra menggelengkan kepala. Gue kan lo klonin. Munafiknya. Letta jadi mencibir dan memilih memasukkan potongan rotinya. Cakra makan dengan cepat, dia beranjak dari duduk begitu makanannya habis. Masuk ke dapur menghampiri Big Mina yang sedang membersihkan kompor. Mas? Sapa Big Mina. Bang Velak lagi sakit. Nanti tengokin ke kamarnya. Beli daging kambing ke pasar biar dia cepat pulih. Telepon saya kalau ada apa-apa. Pesan Cakra dengan sedikit berbisik, gak mau kalau Letta sampai dengar. Bibik mengangguk, mengerti dan sudah paham. Dia bekerja sama Velak bukan hitungan bulan, jadi sudah sangat paham. Cakra keluar dari dapur, menatap istrinya yang memasukkan makanan terakhirnya. Berangkat bareng gue aja. Letta melebarkan mata, mau protes tapi mulutnya masih penuh sama makanan. Lo terlambat kalau pakai mobil. Ini hampir jam 7, jalanan macet banget. Mobil nggak bisa salip-salip. Buru, gue tunggu di depan. Gak peduli Letta mau jawab apa, Cakra sudah melangkah pergi keluar rumah. Letta mencibir lagi, beranjak berdiri dan meneguk minumannya. Biar Bibik saja yang bersih, Non. Nanti Non Letta sama Mas Cakra terlambat. Big Mina menggegas merebut piring Letta. Letta kembali menatap pintu kamar papa mertuanya. Big, nanti pamitin ke papa ya. Big Mina tersenyum dengan anggukan. Ya, nanti Bibik pamitin. Pin, 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 pin. Letta mendengus mendengar bunyi klakson motor di luar rumah, dan gak perlu nebak-nebak karena sudah bisa dipastikan kalau pelakunya memang Cakra. Kaki yang awalnya mau masuk ke kamar Velak jadi urung, Letta melangkah lebar keluar rumah. Sempat menepuk lengan Cakra sebelum akhirnya naik ke boncengan motor. Motor melaju cukup cepat karena waktu memang udah mepet banget. Kalau Cakra sih gak masalah soal terlambat masuk, dia mikirin Letta yang mungkin akan kena hukuman. Ciit! Motor gedenya berhenti di barisan lampu merah paling depan. Tak lama, sebuah motor gede yang model, merek dan bentuknya sama seperti milik Cakra juga berhenti, tepat di sebelah motor Cakra. Cakra menoleh, begitu juga si pemilik motor yang menaikkan kaca helmnya. Untuk sesaat mata keduanya saling beradu sengit. Kak Faid? Sapa Letta setelah yakin jika yang ada di sebelah adalah orang yang dia kenal. Zavai dan Iksiko Baksel,
cowok yang memakai celana abu-abu dengan baju putih tertutup jaket warna hitam list merah. Kepalanya tertutup helm warna hitam full face ini menoleh ke arah Letta yang ada di belakang Cakra. Kedua mata yang tadi menatap tajam itu sedikit menyipit karena pasti sedang tersenyum. Pulang sekolah gue mau ajak adik angkat lo jalan. Nggak apa-apa, kan? Dengan sok akrab Fade bicara sama Cakra. Kalau mau mimpi, coba tidur sambil kayang. Balas Cakra, santai. Fade sedikit mencondongkan kepala. Lo bisa hidup karena nerima sumbangan darah dari gue, asu. Gak mikir, gimana cara balikin darahnya, su. Kedua mata Cakra melebar, terlihat emosi dan terkejut mendengar apa yang Fade katakan. Detik kemudian Cakra memutar gasnya kencang, membuat beberapa orang merasa cukup terganggu. Detik kemudian Cakra melajukan motor cepat setelah lampu berubah menjadi hijau. Selamat Hari Natal buat kalian yang merayakan. Kemadin sibuk banget, jadi nggak ada waktu untuk nulis. Terima kasih untuk yang masih setia baca Cakra Letta. Eps ke-62, Pikiran Cakra dan Letta. Motor gede Cakra memasuki gerbang sekolah tepat ketika gerbang hampir ditutup oleh satpam. Di belakang Cakra sana, Letta menghembuskan nafas panjang penuh kelegaan. Dia pun turun dari boncengan, melepaskan helm dan memberikannya ke Cakra yang sudah melepas helm. Besok gue nggak mau lagi diboncengin sama Elo. Ngomongnya kesal dan segera melangkah cepat masuk ke gedung sekolah. Teng, teng, teng. Cakra menaruh helm dalam loker yang memang disediakan di sekolah. Segera berlari mengejar Letta. Tepat saat Letta hampir menaiki undakan tangga menuju ke kelas yang ada di lantai atas, Cakra menarik lengan itu. Cakra? Pekik Letta terkejut. Tak pedulikan itu, Cakra mengajaknya menyingkir dari jalan. Dia tadi yang donorin darah buat gue? Tanya Cakra dengan sangat serius. Letta mengangguk dengan sangat meyakinkan. Dia keponakannya Papa Velak, namanya Kak Fade. Sekolah di sekolahan gue yang dulu, seangkatan sama Elo, kelas ke-12. Itu Bu Wiwin, gue masuk kelas dulu. Cakra tetap diam berdiri di samping tangga, membiarkan saja Letta melangkah menaiki tangga meninggalkannya. Wajah Fade yang sok hebat dan sok pahlawan tadi terbayang di kepalanya. Bukan musuh bebuyutan juga sih, tapi semua berawal dari sebuah postingan di sosial media yang merembet jadi serius dan berakhir tawuran antar sekolah. Nggak sengaja, pas tawuran si Cakra dapat Fade. Saling adu jotos yang tidak dimenangkan oleh siapapun karena sudah ada polisi yang melerai. Cakra, sudah bel dari tadi. Masuk kelas. Pak Windu yang sekarang mengajar pelajaran di jam pertama menegur. Cakra tak menjawab, tapi segera menggerakkan kaki untuk masuk ke dalam kelas. Akan seperti biasanya, dia tak banyak bicara dan langsung mengambil duduk di meja pojok paling belakang sana, tepat di belakang meja Yuka dan Nerga. Siap! Teriakan dari arah pojok depan sana. Ketua kelas memberi aba-aba. Berdoa mulai! Lalu semua diam, termasuk Cakra yang menunduk dengan pikiran melayang kemana-mana. Selesai! Semua mulai mengangkat kepala, lalu membuka buku tulis dan buku paket untuk mulai mengikuti pelajaran. Bos? Yuko memanggil. Bang Velak gimana? Nggak parah, kan? Tanyanya, tentu saja dengan berbisik. Tak ada kata yang keluar dari bibir Cakra, hanya sebuah anggukan yang menunjukkan jika dia sedang tak ingin bicara. Paham akan kode wajah nekuk Cakra, Yuka memilih beringsut, kembali menatap ke depan kelas. Novan menendang kaki kursi Erga, membuat cowok yang rambutnya diwarnai merah ini jadi menoleh. Lo semalam nonton siluman ular nggak? Erga sedikit mengingsut duduknya. Gue puas banget pas ternyata si Saputra nggak bisa berubah jadi ular. Justru si Beben yang bisa jadi ular. Novan langsung tertawa kecil. Gue ngakak lihat emaknya Saputra sampai melotot dan jatuhin setrika tepat di kakinya sendiri.
Tapi dari situ dia jadi tahu kalau Beben bisa berubah jadi ular. Sahut Terga. Novan mengangguk. Bapak kandungnya si Beben si siluman ularnya. Makanya dia nggak jadi kaya karena anak yang asli keturunan darah ular malah dibuang. Padahal kan yang ngelahirin ibunya sama ya. Kenapa yang satu bisa jadi ular dan satunya nggak? Biasanya kan anak itu sering sama kayak bapaknya. Kayak gue sama papa, darah kita sama. Sama kakek juga darahnya sama. Tapi kalau sama mama, darahnya beda. Penuturan Novan berhasil membuat Cakra jadi menatap teman sebangkunya dengan cukup serius. Sampai yang ditatap jadi menciut, takut kalau tiba-tiba kena jotos. Novan jadi nyengir. Kebetulan, bos, film gue sama Arga sama. Jadi, ya, tuh. Lo kata siapa kalau darah anak sama bapak itu sama? Tanya Cakra, memotong kalimat yang akan Novan ucapkan. Novan jadi mendesah lega. Sempat takut tadi, kalau berisiknya dia dan Arga gangguin ngelamunnya si Cakra. Kan pas SMP ada pelajarannya, bos. Di SMA juga ada sih, tapi di jurusan IPA. Kalau di jurusan kita nggak ada bahas begituan. Bos, nggak mau keluar? Tanya Novan saat bel tanda istirahat sudah berbunyi beberapa menit yang lalu. Tak menjawab, Cakra hanya menggelengkan kepala saja dan memilih menjatuhkan punggung di dinding. Kacau, pikirannya benar-benar kalau memikirkan tentang Fate si pendonor darah. Darahnya yang ternyata sama dengan si rival. Lalu tentang pertanyaan Velak mengenai orang tua kandung. Dia mendesah kasar. Dia mengambil ponsel yang ada di saku celana, mengusap layarnya. Nei, ke kelas gue san tanda pentung. Mendesah saat melihat cat yang dikirim centang dua abu-abu. Cakra meletakkan ponsel di atas meja, menatap lurus ke depan sana. Di mana ada beberapa deret kursi yang kosong karena yang nempatin pada pergi keluar kelas. Cakra mengambil ponsel saat merasa benda itu bergetar. Ngapain? Ogah kalau cuma mau bahas Ek Cicak lagi. Jari Cakra kembali menekan beberapa huruf. Iak Kudanil. Buru, gue tunggu san tanda pentung. Tahu kan? Kalau semua keinginan Cakra itu adalah perintah yang gak membutuhkan penolakan? Dan ya, mungkin sekitar 5 menit, entah kurang berapa detik, Leta sudah muncul di ambang pintu kelas Cakra. Di tempat duduknya, santai banget Cakra melambaikan tangan, menyuruh istrinya itu untuk mendekat. Di sana, Leta tersenyum canggung karena beberapa teman sekelas Cakra jadi menatap ke arahnya. Tapi nggak ada yang berani menyapa atau menatap terlalu lama. Leta juga nggak begitu peduli, dia memilih melangkah ke arah meja Cakra. Sini, duduk. Pinta Cakra, memegang kursi yang biasa diduduki Novan. Leta jadi mendesah dengan bibir sedikit mengerucut. Tetap nurut, dia duduk di sana. Mau ngomong apa? Tanyanya, menatap wajah lesu suaminya. Cakra meraih tangan Leta, menggenggamnya. Nei, lo ngerasa ada yang aneh nggak sih? Kening Leta jadi berlipat, dia menatap Cakra yang menjatuhkan kepala di meja dengan tetap menatap padanya. Apa yang aneh? Lo jurusan IPA, kan? Leta hanya mengangguk menjawab pertanyaan Cakra. Kenapa darah gue bisa sama kayak si Fate? Padahal gue tahu, katanya darah gue jenis darah yang langka. Kedua mata Leta jadi melebar mengingat semuanya. Kak Fate itu keponakannya Papa Velak, dan papinya Kak Fate kakak kandungnya Papa Velak. Kalau kata dokter waktu itu, kebanyakan darah anak itu sama seperti milik ayahnya, tapi memang nggak semuanya selalu sama. Dan darah Elo sama Kak Fate sama, bahkan cocok di tubuh Elo. Cakra tetap memainkan jari jemari Leta dengan anggukan lemas. Dari tadi gue mikirin itu. Apalagi Bang Velak sering bahas tentang orang tua kandung gue. Gue jadi mikir ke sana juga. Leta pun mengangguk. Gue jadi mikir kalau papinya Kak Fade itu orang tua kandung Elo. Cakra mengangguk juga. Ya, gue juga mikirnya begitu. Tapi, masa sih? Kedua mata Leta sedikit berbinar. Gimana kalau gue tanyain ke Papa Velak? Cekakah?
decak Cakra, mencubit hidung Letta. Mau modus, kan? Biar ada bahan ngobrol sama dia. Letta jadi cemberut dengan desahan kasar. Modus apa sih? Kan emang mau nanyain tentang lo. Dah gue bilang kan, Nek? Dia itu jomblo kelamaan. Dia bisa baper kalau lo terus deket-deket sama dia. Dibilanginnya ya, El. Tak mau berdebat, Letta memilih diam, menyandarkan punggung ke kursi belakang. Tapi kalau lo sama Kak Faith saudaraan, kok kalian bisa sama-sama kelas 12? Gue dulu kan tinggal kelas sekali. Letta mengangguk mendengar jawaban Cakra. Feeling gue anak selingkuhan bokapnya si Faith. Makanya gue dibuang. Letta jadi menggenggam tangan Cakra dengan wajah prihatin. Lo makin percaya kan, Cakra? Kalau Papa Velak emang orang yang paling baik buat jadi orang tua kita? Cakra mengerjap dengan nafas kasarnya. Pelan kepalanya mengangguk. Gue gak mau ketemu sama orang tua kandung gue. Gue gak butuh sama mereka. Dia mengecup punggung tangan Letta, lalu menaruh telapak tangan itu di pipinya. Gue cuma butuh Elo, dan gue cuma percaya sama Elo. Letta tersenyum, mengusap lembut pipi Cakra. Pelan-pelan, Cakra. Pasti lu bisa rasain kalau Papa Velak emang sayang sama kita. Cakra mencibirkan bibir. Awas aja sampai lo selingkuh sama dia. Letta mengerucut dan memukul lengan Cakra. Masih aja? Ih! Teng! 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 Ini jam istirahat ke-1, jadi memang waktu istirahatnya nggak lama. Gue balik ke kelas, itu udah bel. Pamit Letta, beranjak dari duduk. Cakra? Serunya saat Cakra tak mau melepaskan tangannya. Cium, Nay. Ucap Cakra dengan bibir sedikit mengerucut, tapi wajahnya masih nempel di meja. Diih! Letta menaik paksa tangannya, memukul punggung Cakra dan langsung melangkah pergi, keluar dari kelas itu. Eps ke-60